Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Maureen Rashida Dewi dengan NIM 280258461 dari jurusan Teknik Industri. Musik selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Hampir setiap orang mendengarkan musik untuk hiburan, menemani aktivitas, belajar, bekerja, olahraga, bahkan untuk menenangkan pikiran. Namun, cara manusia menikmati musik terus berubah mengikuti perkembangan teknologi dari masa ke masa. Pada masa lalu, orang harus membeli media fisik seperti kaset atau CD untuk bisa mendengarkan lagu favorit mereka. Musik hanya bisa diputar menggunakan alat tertentu, dan koleksi lagu biasanya terbatas pada apa yang dimiliki seseorang secara fisik. Jika ingin mendengarkan lagu baru, orang harus pergi ke toko musik atau meminjam dari teman. Sering berkembangnya teknologi digital dan internet, cara mendengarkan musik berubah secara besar-besaran. Musik kini dapat diakses hanya melalui smartphone dan koneksi internet. Orang tidak perlu lagi membeli album fisik karena jutaan lagu sudah tersedia dalam aplikasi streaming seperti Spotify, YouTube Music, Apple Music, dan Joox. Perubahan ini membuat musik menjadi lebih praktis, lebih cepat diakses, lebih murah, bisa didengarkan kapan saja dan di mana saja. Saat ini, streaming telah menjadi cara utama masyarakat menikmati musik. Menurut laporan IFPI atau International Federation of the Phonographic Industry, layanan streaming menyumbang sebagian besar pendapatan industri musik global. Hal ini menunjukkan bahwa dunia musik telah berubah dari sistem fisik menjadi sistem digital. Perjalanan dari kaset hingga streaming bukan hanya perubahan alat pemutar musik, tapi juga perubahan budaya, gaya hidup, dan cara manusia menikmati hiburan. Pada tahun 1980 hingga 1990-an, kaset pita menjadi media musik yang sangat populer di seluruh dunia. Pada masa itu, orang harus membeli kaset fisik jika ingin mendengarkan album musik favorit mereka. Kaset diputar menggunakan tape recorder atau Walkman. Walkman merupakan pemutar musik portable yang memungkinkan orang mendengarkan musik menggunakan headphone sambil berjalan, bepergian, atau melakukan aktivitas lain. Kehadiran Walkman menjadi revolusi besar karena sebelumnya musik lebih sering didengarkan bersama-sama melalui radio atau speaker rumah. Banyak orang pada masa itu memiliki koleksi kaset yang disusun rapi di rumah. Bahkan, sampul kaset dan desain albumnya menjadi bagian penting dari pengalaman menikmati musik. Nah, untuk kelebihan kaset, itu mudah dibawa kemana-mana, bisa merekam lagu sendiri dari radio, harganya lebih murah dibanding piringan hitam, menjadi simbol tren anak muda saat itu. Namun, kaset juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu kualitas suara bisa menurun seiring waktu, jika kaset mudah kusut atau putus, lagu harus diputar secara manual, sulit mencari bagian lagu tertentu dengan cepat. Meski memiliki keterbatasan, era kaset memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi banyak orang. Pada masa itu, mendengarkan musik terasa lebih personal karena orang benar-benar menghargai setiap lagu yang dimiliki. Era kaset juga menjadi awal munculnya budaya mendengarkan musik secara pribadi dan portable, yang kemudian berkembang hingga era smartphone saat ini. Memasuki akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an, teknologi musik mulai berubah lagi. Kaset perlahan digantikan oleh CD atau compact disc. CD menjadi populer karena memiliki kualitas suara yang lebih jernih dan tahan lama dibanding kaset pita. CD juga lebih praktis digunakan karena pengguna dapat langsung memilih lagu tanpa harus memutar pita secara manual. Selain itu, desain CD terlihat lebih modern dan elegan pada zamannya. Namun, perubahan terbesar terjadi ketika format MP3 mulai populer. MP3 memungkinkan lagu dikompresi menjadi ukuran file yang kecil tanpa mengurangi kualitas suara secara signifikan. Hal ini membuat ribuan lagu bisa disimpan dalam komputer, MP3 player, hingga ponsel. Munculnya internet juga mengubah cara orang mendapatkan musik. Lagu mulai dapat diunduh secara online tanpa harus membeli album fisik di toko musik. Untuk beberapa dampak dari era MP3, yang pertama musik menjadi lebih mudah dibagikan, kemudian orang dapat menyimpan banyak lagu dalam satu perangkat, dan kemudian ada biaya distribusi musik menjadi lebih murah, dan musisi mulai memanfaatkan internet untuk promosi.
Namun, perkembangan ini juga memunculkan masalah besar, yaitu pembajakan musik digital. Banyak orang mengunduh lagu secara ilegal melalui internet tanpa membayar hak cipta kepada musisi dan perusahaan rekaman. Akibatnya, industri musik mengalami penurunan penjualan album fisik dan harus mulai beradaptasi dengan era digital. Nah, dari masa peralihan ini menjadi titik penting yang mengubah industri musik dari sistem fisik menuju sistem digital modern. Setelah era MP3 dan download digital, muncul teknologi baru yang lebih praktis, yaitu streaming musik. Streaming memungkinkan pengguna mendengarkan lagu langsung melalui internet tanpa perlu mengunduh atau menyimpan file musik di perangkat mereka. Cukup membuka aplikasi dan memilih lagu yang diinginkan, musik bisa langsung diputar kapan saja. Platform seperti Spotify, Apple Music, YouTube Music, dan Joox mulai berkembang pesat karena menawarkan akses ke jutaan lagu hanya dalam satu aplikasi. Keunggulan dari streaming yaitu jutaan lagu tersedia secara instan, tidak perlu membeli album satu persatu, bisa membuat playlist pribadi, mendapatkan rekomendasi lagu otomatis, dan dapat digunakan di smartphone, laptop, hingga smart TV. Streaming juga mengubah kebiasaan masyarakat dalam mendengarkan musik. Jika dulu orang membeli album lengkap, sekarang banyak orang hanya mendengarkan lagu tertentu yang sedang populer. Selain itu, algoritma pada aplikasi streaming dapat mempelajari selera pengguna dan memberikan rekomendasi lagu yang sesuai. Hal ini membuat pengalaman mendengarkan musik menjadi lebih personal. Nah, bagi musisi sendiri, streaming membuka peluang besar karena lagu mereka bisa didengarkan oleh orang dari berbagai negara tanpa harus mendistribusikan kaset atau CD secara fisik. Nah, teknologi streaming membuat musik menjadi lebih global, cepat, dan mudah diakses dibanding era sebelumnya. Dampak streaming terhadap industri musik, streaming membawa perubahan besar terhadap industri musik dunia. Cara perusahaan musik dan musisi mendapatkan pendapatan kini berbeda dibanding masa kaset dan CD. Pada era sebelumnya, pendapatan utama berasal dari penjualan album fisik. Namun sekarang, pendapatan industri musik lebih banyak berasal dari langganan premium aplikasi streaming, iklan digital, dan jumlah pemutaran lagu atau streams. Menurut IFPI, pendapatan industri musik global tahun 2024 mencapai sekitar 29,6 US dollar miliar dan sekitar 69% berasal dari layanan streaming musik. Dampak positif dari streaming yaitu musik lebih mudah dipromosikan secara global, musisi independen dapat terkenal tanpa label besar, pendengar memiliki akses musik tanpa batas, dan lagu lama bisa kembali populer melalui internet. Banyak artis baru menjadi terkenal hanya karena lagu mereka viral di platform digital. Hal ini menunjukkan bahwa internet memberikan kesempatan yang lebih terbuka bagi siapa saja untuk sukses di industri musik. Namun, streaming juga memiliki dampak negatif, yaitu pendapatan per stream dianggap kecil bagi sebagian artis, persaingan antar musik semakin tinggi, lagu harus cepat viral agar mendapat perhatian, dan pendengar sering hanya fokus pada lagu populer tertentu. Beberapa musisi juga merasa bahwa sistem streaming membuat karya musik kurang dihargai dibanding era album fisik. Nah, walaupun demikian, streaming tetap menjadi pusat industri musik modern karena lebih sesuai dengan gaya hidup masyarakat digital saat ini. Selain streaming, perkembangan media sosial juga sangat mempengaruhi industri musik modern. Platform seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Short membuat lagu dapat viral dengan sangat cepat. Banyak lagu menjadi terkenal bukan karena radio atau televisi, tapi karena digunakan dalam video pendek di media sosial. Saat sebuah lagu viral di TikTok, jumlah streaming lagu tersebut biasanya langsung meningkat drastis. Bahkan lagu lama yang sudah bertahun-tahun rilis bisa kembali populer karena digunakan dalam tren media sosial. Penelitian tahun 2024 menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh besar terhadap permintaan musik digital, terutama pada generasi muda. Selain media sosial, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence juga mulai mempengaruhi dunia musik. AI sendiri digunakan untuk memberikan rekomendasi lagu otomatis, menganalisis tren musik, membantu proses mixing dan produksi lagu, dan membuat musik berbasis komputer. Beberapa teknologi AI bahkan mampu membuat lagu atau suara yang menyerupai penyanyi asli. Nah, hal ini
ruang baru dalam kreatif musik, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terkait hak cipta, kepemilikan karya, etika penggunaan AI, dan masa depan kreativitas manusia. Nah, teknologi AI menunjukkan bahwa industri musik akan terus berubah dan berkembang di masa depan. Nah, untuk kesimpulannya, perjalanan musik dari kaset hingga streaming menunjukkan bagaimana teknologi dapat mengubah cara manusia menikmati hiburan. Pada masa kaset, musik bersifat fisik dan terbatas. Orang harus membeli kaset atau CD untuk mendengarkan lagu favorit mereka, dan kini melalui internet dan smartphone, jutaan lagu dapat diakses hanya dalam hitungan detik. Perubahan ini membawa banyak keuntungan, seperti musik menjadi lebih praktis, akses semakin luas, musik dapat menjangkau pendengar global, dan pendengar lebih bebas menemukan berbagai jenis musik. Namun, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan baru seperti persaingan digital yang sangat tinggi, masalah hak cipta, pendapatan artis yang berubah, dan pengaruh AI terhadap industri kreatif. Di masa depan, teknologi kemungkinan akan terus mengubah cara musik dibuat, dipromosikan, dan dinikmati. Tetapi satu hal yang tetap sama adalah musik akan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Dari kaset pita hingga streaming digital, perjalanan musik menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mengubah alatnya, tapi juga mengubah budaya dan cara manusia terhubung melalui musik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.